Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah terus menggenjot cakupan program vaksinasi COVID-19 dengan target 1 juta orang per hari pada bulan Juli ini dan juga 2 juta pada bulan Agustus dengan terus mengadakan serbuan vaksinasi di sejumlah daerah. Namun disayangkan pelaksanaan vaksinasi massal ini justru memicu kerumunan lantaran membludaknya para peserta vaksin. Lalu apa yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan vaksinasi agar berjalan dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan? Kita akan membahasnya dengan Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mbak. Salam sehat. Iya, Pak. Membludaknya warga yang ingin divaksin tidak terbendung lagi sehingga menciptakan kerumunan. Ini bukan pertama kali terjadi, sudah berulang begitu. Apa menurut Anda evaluasinya? Ya, tentu saja belajar dari apa yang terjadi dalam berbagai macam kejadian itu, jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan masalah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita berusaha menyelesaikan masalah pandemi ini dengan vaksinasi, salah satunya ya, di samping 3T maupun 3M, jangan sampai kemudian menimbulkan kompleksitas persoalan penularan akibat kerumunan, akibat pelanggaran protokol kesehatan. Tentu saja ini bisa menjadi evaluasi bagi kita semua, Mbak, untuk kemudian bisa melakukan berbagai macam program termasuk vaksinasi ini yang dijalankan dengan lebih cepat, itu juga lebih baik. Jadi Satgas di daerah juga harus mengantisipasi hal detailnya ini. Detail ini harus benar-benar disampaikan, dan tadi juga disampaikan juga oleh Wali Kota Tangerang bahwa itu terjadi karena semua orang mengira bahwa mereka bisa datang dan bisa divaksin. Padahal semuanya harus melalui pendaftaran secara online. Ini yang perlu benar-benar dipahami oleh masyarakat dan juga disampaikan dengan lebih baik oleh para pelaksana vaksin di lapangan. Ya, jadi Anda menilai kalau yang terjadi di Tangerang ini seperti sosialisasi atau informasinya belum diterima dengan baik oleh masyarakat atau seperti apa, Pak? Ya, kalau dari tadi keterangan yang disampaikan Wali Kota, tentu saja memang ada miskomunikasi dengan masyarakat gitu. Antara yang diundang karena mereka mendaftar secara online dan kemudian diberi jadwal bertemu dengan orang yang memang datang go show gitu. Nah, saya rasa ini juga justru harus menjadi pelajaran buat pelaksanaan ke depannya, karena memang dalam minggu-minggu ke depan ini vaksinasi ini memang dikebutkan targetnya 1 juta per hari, kemudian bahkan di Agustus itu akan dikejar 2 juta per hari. Jadi kita ini memang sedang bekerja dengan waktu, tetapi ketika kita mengejar dengan waktu, jangan sampai juga menimbulkan persoalan baru. Sampai menimbulkan persoalan baru, apalagi klaster baru seperti itu, Pak Heri. Kita tahu pemerintah lagi mengejar target untuk 1 juta, bahkan nanti di Agustus 2 juta vaksin. Lantas bagaimana mekanisme yang harus diterapkan oleh masing-masing daerah begitu agar kerumunan seperti ini tidak lagi terjadi? Ya, saya rasa standar operasi prosedurnya yang harus diperbaiki ya, mengatur alur pemberian vaksin, kemudian setiap detail, setiap pola. Ada beberapa contoh sebenarnya yang pernah terjadi di Jakarta pada vaksinasi tahap pertama kemarin, di mana orang yang hadir itu prosedurnya juga sangat ketat, didaftar juga dengan sangat rigid, undangannya diberikan hanya kepada mereka yang sudah terdaftar dan mereka masuk secara perlahan. Nah, ini yang memang belum dikuasai sepenuhnya oleh semua pelaksana vaksinasi. Saya rasa ke depan kita memang perlu duduk bersama untuk memperbaiki mekanisme ini, jangan lebih cepat, lebih baik. Perlu duduk bersama untuk memperbaiki mekanisme ini. Tapi kalau Anda lihat kejadian yang sangat parah begitu ya, kerumunan memang terjadi yang ditakutkan atau dikhawatirkan memicu klaster baru ini sebenarnya pihak panitia penyelenggara yang tidak siap atau memang masyarakatnya saja yang tidak bisa diatur? Ya, ada dua saya rasa faktornya, memang panitianya yang kurang sigap dan siap mengatur beberapa skenario yang terjadi ya, seperti yang terlihat di gambar seperti ini gitu. Karena ini kan dengan meskipun bermasker, dengan mereka berdesak-desakan, itu kan peluang terjadi penularan juga terjadi. Itu sih sebenarnya kunci substansi dari kenapa kemudian ini harus diatur lebih baik, tidak menimbulkan kerumunan baru karena itu melanggar protokol kesehatan.
Ya, kalau menurut Anda selain SOP yang sudah diterapkan atau standarisasinya sudah ada, apalagi nih Pak yang perlu dilakukan agar kegiatan vaksinasi ini tidak menimbulkan klaster baru? Apa perlu mereka yang akan melakukan vaksinasi misalnya harus melakukan tes antigen atau swab PCR misalnya? Ya, sejauh ini memang sebenarnya itu belum diperlukan sepanjang masyarakat bisa tertib dan panitia bisa memastikan pelaksanaan vaksinasi itu berjalan secara tertib. Ini kan juga menunjukkan antusiasme warga juga ya untuk datang ke pusat vaksinasi. Tentu saja ini yang juga diharapkan oleh pemerintah agar kemudian vaksin ini bisa berjalan dan masyarakat tidak, karena ada sebagian kecil masyarakat yang juga tidak mau divaksin. Saya rasa ini juga kampanye yang bagus bahwa masyarakat sangat antusias, tinggal bagaimana mengatur prosedurnya secara lebih baik tanpa menimbulkan kerumunan atau kemudian klaster baru dari vaksinasi. Ya, terakhir, apalagi yang ingin Anda sampaikan begitu ya kepada masyarakat yang ingin mengikuti vaksinasi secara terpusat begitu agar tidak menciptakan kerumunan. SOP-nya apa saja yang perlu dipatuhi? Silakan, Pak Heri. Ya, selama ini sebenarnya karena pendaftaran semua orang itu nantinya bisa divaksin, tetapi kemudian untuk masyarakat juga harus bersabar untuk mendapatkan giliran mendapatkan vaksin, tentu saja harus benar-benar diperhatikan apakah itu memang jadwalnya atau itu bukan jadwalnya gitu. Kalau memang jadwalnya harus didaftarkan, bagaimana mekanisme daftarnya. Itu yang penting. Jadi kalau semua seperti dilaksanakan tadi, semua datang secara bersamaan, tentu saja itu tidak bisa terjadi lagi. Baik, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Bapak Heri Trianto, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Newsline kali ini.